Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam di Nusantara. Dosen pengampu kami yakni Ustazah Selamat Eka Susanti. Langsung saja bab 1 pendahuluan, itu latar belakang, rumusan masalah dan tujuan masalah. Bab 2 pembahasan sejarah masuknya Islam Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, penyebaran Islam di Nusantara kaitannya dengan tasawuf. Bab 3 penutup, kesimpulan, kritik dan saran. Lanjut ke pembahasan yaitu sejarah masuknya Islam di Nusantara. Penyebaran Islam sudah terjadi sejak abad ke-7 hingga ke-13 meskipun hanya sebatas pada wilayah Semenanjung Malaka saja. Pada saat itu penyebaran ajaran Islam dilakukan melalui jalur laut. Hal ini bisa dilihat pada awal masuknya Islam di wilayah Sumatera Utara, yaitu wilayah Indonesia yang dapat dijangkau pertama dari arah Malaka atau Malaysia. Pada abad ke-15, para pedagang Arab dan negara-negara lain mendarat di Jawa, terutama di sepanjang pantai utara Laut Jawa. Proses penyebaran Islam dilakukan dengan jalur perniagaan, yaitu bekerja sambil berdakwah. Sejarah masuknya Islam Nusantara ini terdapat beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarot. Peletak dasar teori Gujarot menurut dugaan adalah Syekh Khulwajah dalam bukunya El Arabi et les Indes Nerdes atau Refus del Hesordes Religius. Senok Hujan lebih menitik beratkan pandangannya pada Gujarat berdasarkan A. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. B. Hubungan dagang Indonesia India telah lama terjalin. Inskripsi tertua tentang Islam yang dapat di Sumatera dengan Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Hamka menolak pandangan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar sejarah masuknya agama Islam di Medan tanggal 17 sampai 20 Maret tahun 1603. Hamka lebih mendasarkan perdagangan pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia pada abad ke-7. Adapun Gujarat dinyatakan tempat singgah semata, Mekah sebagai pusat atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Lanjut yang ketiga, teori Persia. P.A. Hussein Djanigrat adalah pembangun teori Persia di Indonesia. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjaunya pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai persamaan dengan Persia. Dalam kurung P.A. Hussein Djanigrat, kesamaan budaya pada masyarakat Islam di Indonesia dapat dilihat dengan 1. Peringatan 10 Muharram. Yang B, adanya kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan Sufi Iran Al-Hajjaj. Yang C, sistem mengejar huruf Arab untuk tanda bunyi harokat dengan pengajian Al-Quran pada tingkatan awal. Lanjut saja, teori Mekah ditemukan oleh Hamka mendapat perhatian dari pembenaran dalam seminar-seminar seperti seminar sejarah Islam ke Indonesia tahun 1963, sejarah Islam di Minangkabau 1969, sejarah Riau 1975, sejarah masuknya Islam di Kalimantan 1976, dan seminar pendahuluan sejarah Islam di Indonesia 1980. Ahmad Mansur, masuknya Islam ke Nusantara adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pembahasan ini. 1. Jalur perdagangan. 2. Peranan suku dan kerajaan lokal. 3. Dakwah pendidikan. 4. Alkulturasi budaya. Yang kelima, perkembangan pesantren. Yang keenam, faktor politik penyebaran. Yang ketujuh, penyebaran melalui masyarakat. Itulah faktor-faktor sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Lanjut yang kedua, kerajaan-kerajaan Islam.
Yang pertama, kerajaan Islam pertama di Sumatera, Samudra Pasai. Dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, berdiri pada abad ke-13. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Sumatera. Yang kedua, kerajaan di Jawa, Demak, muncul pada abad ke-15. Demak adalah kerajaan Islam pertama yang berpengaruh di Jawa, dipimpin oleh Raden Patah. Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa serta mengembangkan perdagangan dan budaya. Mataram, kerajaan ini muncul pada abad ke-16 dan menjadi salah satu kekuatan terbesar di Jawa. Mataram dikenal dengan pemerintahan yang terorganisir dan kontribusi dalam seni dan budaya Islam. Yang ketiga, kerajaan di Sulawesi, Gorontalo dan Makassar. Kerajaan-kerajaan ini berperan dalam penyebaran Islam di Sulawesi. Kerajaan Makassar khususnya dikenal dengan kekuatan angkatan lautnya dan perannya dalam perdagangan. Kerajaan Gowa Talu sebenarnya terjadi atas dua kerajaan yang menjalin persatuan atau persekutuan. Kerajaan Gowa sendiri sebagai wilayah di antara tinggi, adapun untuk wilayah Talu menguasai daratan pesisir. Kerajaan Gowa Talu ini telah berdiri sejak sebelum Islam masuk ke wilayah Sulawesi atau lebih tepatnya sekitar tahun 13 Masehi. Yang keempat, kerajaan di Maluku dan Nusa Tenggara, Ternate dan Tidore. Dua kerajaan ini terkenal karena peran mereka dalam perdagangan rempah-rempah. Sebagai pusat penyebaran Islam di Maluku, mereka memiliki hubungan erat pedagang dari Timur Tengah. Jadi dari empat kerajaan tersebut bisa diambil empat pemaham bahwasanya penyebaran Islam di masa kerajaan tersebut itu melalui perdagangan dan kebudayaan. Lanjut, yang kelima, pengaruh seni dan budaya. Kerajaan-kerajaan Islam ini tidak hanya menyebarkan agama tetapi juga mempengaruhi seni, sastra dan arsitektur lokal. Contohnya pengaruh arsitek lokal, masjid dan bangunan bersejarah lainnya yang mencerminkan gaya Islam. Jadi sosial dan budaya juga berpengaruh dalam penyebaran Islam, tidak hanya dalam agama akan tetapi juga memberikan sedikit seni dan sastra. Yang keenam, peranan dan perdagangan. Kerajaan-kerajaan Islam seringkali menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan mereka menjadi tempat bertemunya pedagang dari berbagai negara, meningkatkan pertukaran budaya dan ekonomi. Jadi melalui perdagangan tersebut itu juga bisa mempengaruhi penyebaran agama antar negara. Yang ketujuh, hubungan dengan kolonialisme. Banyak kerajaan Islam di Nusantara mengalami tantangan akibat kedatangan penjajah Eropa. Kolonialisme seringkali mengakibatkan konflik dan perubahan struktur sosial serta politik di daerah-daerah tersebut. Jadi tidak lama kemudian Islam juga mengalami tantangan dikarenakan kolonialisme yang berasal dari penjajah Eropa sehingga sedikit merubah struktur sosial agama pada zaman itu. Yang ke-8, warisan sejarah. Kerajaan-kerajaan Islam ini meninggalkan warisan penting yang masih dapat dilihat dalam budaya, tradisi, dan masyarakat Indonesia saat ini. Pengaruh Islam tetap kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara memainkan peran krusial dalam pembentukan identitas budaya dan agama wilayah ini serta membentuk jaringan perdagangan sosial yang kompleks. Jadi yang bisa kita ambil dari warisan sejarah kerajaan Islam, kerajaan adalah budaya dan tradisinya. Menurut saya yang paling mempengaruhi pada masa kerajaan ialah penyebaran agama melalui perdagangan. Karena melalui perdagangan tersebut berbagai negara saling ditemukan dalam satu tempat tersebut. Lanjut yang C, penyebaran Islam di Nusantara kaitannya dengan tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengerjakan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal-soal
magis dan mempunyai kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam fikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf Indonesia yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam fikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik masih berkembang pada abad ke-19. Penyebaran Islam di Nusantara kaitannya dengan tasawuf. 1. Pendahuluan penyebaran Islam di Nusantara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah tasawuf. Ajaran tasawuf menawarkan pendekatan yang lebih spiritual dan akulturatif yang membuat Islam dapat diterima oleh masyarakat lokal. Yang kedua, tasawuf dan penyebaran Islam. Pendekatan spiritual tasawuf menekankan aspek batiniah dalam beragama yang sangat sesuai dengan tradisi spiritual masyarakat Nusantara. Yang ketiga, tokoh penyebar, para sufi dan ulama seperti Wali Songo di Jawa menggunakan metode tasawuf dalam dakwah mereka. Mereka mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang mengedepankan nilai-nilai kasih sayang dan toleransi. 4. Integrasi budaya. Tasawuf memungkinkan integrasi ajaran Islam dengan budaya lokal, menciptakan praktik keagamaan unik, misalnya penggabungan unsur-unsur lokal dalam ritual dan seni. Yang kelima, contoh praktik tasawuf. Ritual dan zikir. Banyak praktik tasawuf seperti zikir dan pengajian diadaptasi dan diterima oleh masyarakat. Ini menciptakan komunitas muslim yang solid dan terikat dan secara spiritual. Seni dan sastra. Seni sufistik termasuk puisi dan musik berkembang di Nusantara, menciptakan karya-karya yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya lokal. Kesimpulan, sejarah peradaban Islam Nusantara menunjukkan bahwa penyebaran Islam di wilayah ini berlangsung melalui jalur perdagangan, dakwah dan interaksi budaya. Proses ini tidak hanya mengubah aspek spiritual masyarakat, tapi juga mempengaruhi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Peradaban Islam Nusantara menciptakan identitas budaya yang kaya dan beragam dengan pengaruh dari tradisi lokal yang berpadu dengan ajaran Islam. Masyarakat Nusantara berhasil mengatasi nilai-nilai Islam sehingga terbentuk komunitas yang harmonis dan dinamis. Sejarah ini penting untuk memahami kontribusi Islam dalam perkembangan budaya dan peradaban di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kerajaan-kerajaan tidak hanya memperkenalkan Islam tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal sehingga menciptakan identitas budaya yang unik. Selain itu, interaksi antara kerajaan Islam dengan berbagai kekuatan luar memperkaya dinamika politik dan ekonomi di Nusantara. Dengan demikian, pemahaman tentang kerajaan Islam di Nusantara sangat penting untuk memahami sejarah dan identitas budaya Indonesia ini kesalahan. Ketiga, penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi, tetapi juga oleh pendekatan spiritual yang diusung oleh para ulama dan tokoh tasawuf. Tasawuf berperan penting dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam serta dalam menjembatani nilai-nilai lokal dengan ajaran agama. Praktik tasawuf yang menekankan pada pengalaman spiritual dan hubungan pribadi dengan Tuhan membantu masyarakat Nusantara menerima dan menginternalisasi ajaran Islam dengan cara yang lebih mudah dan akrab. Hal ini tercermin dalam tradisi dan budaya lokal yang tetap dijaga sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tasawuf tidak hanya menjadi bagian dari penyebaran Islam tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan identitas budaya masyarakat muslim di Nusantara. Demikian yang saya bisa sampaikan presentasi kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.